A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, berkah, serta kasih Allah terus tersatin mengalir ke dalam seluruh sisi kehidupan kita. Amin. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya milik Allah ya, kasihnya Rahman Rahim yang kembali kita dipertemukan. Sehat semua, sehat? Sehat ya? Oke, alhamdulillah. Salawat dan salam kita sanjurkan ke liman manusia abdul manusia mulia, suasana yang terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus bertekad mungkin caranya, ikuti kita cara-caranya, kita bertekad nanti berdoakan mungkin selalu segera cara-caranya, sehingga kita menjadi umat yang dirindu ya. Amin, amin, amin. Siapa umat yang dirindu? Umat yang tak pernah bertatap muka, tak sezaman, alias tidak pernah bertemu. Waktu itu kita ajaran-ajarannya, jadi umat yang dirindu. Yang kita muliakan Mursyidullah, guru kita Syekh Haji Sadar Tawi, ya, kabarnya itu. Kita terus berdoa beri kepada Allah, diberikan kemenangan dari perjuangan-perjuangannya. Amin ya. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, malam ini bersyukur kita bertemu lagi, kita akan sharing, ngobrol santai. Yang ngaji itu penting atau penting banget Bapak Ibu? Penting atau penting banget? Penting banget itu perlu diagendakan nomor satu menggari. Kenapa Bapak Ibu yang mati? Kenapa ngaji itu penting? Ada 3 hal yang ngaji bersama kita pasti itu pasti. Ada 3 hal yang akan kita dapatkan Bapak Ibu. 3 hal. Yang pertama Ibu, yang pertama kita akan mengalami energize. Kita akan terjadi charging energi. Kita baterai Bapak Ibu, kita mulai low itu dicas kembali sehingga up. Karena setiap hari kita mengalami masalah-masalah, setiap hari begitu banyak kejadian-kejadian yang membuat kita sedih, menguras energi, pikiran, emosi juga. Artinya kita begitu banyak masalah di depan ini, Bapak Ibu. Nah, ketika kita punya masalah, Bapak Ibu, dan setiap hari kita ada masalah, betul ya? Menarik, Bapak Ibu, saat kita menerima masalah, saat kita ada masalah, ketika energi kita tinggi, maka kita menganggap masalah hanya sekedar bagian dari hidup kita. Tapi kita selesaikan sih. Tapi kita orang jadi bilang stay dulu gitu. Saat kita lagi semangat, antusias, lagi apa itu? Kita lagi energinya tinggi gitu kan. Kenapa mau sabar, wis kalau masalahnya dewi, saya waras kalah. Jadi kita dengan begitu enteng aja ya. Jadi banyak masalah Allah Gusti Allah. Jadi ada Allah. Jadi akhirnya dari begitu banyak masalah yang kita hadapi itu tidak merebut energi kita. Kita tidak dikuasai masalah. Tapi masalah dan kegagalan kita itu hanya terjadi ketika kita kondisi energinya kita tinggi. Ketika kita tinggi, maka kita lebih tahan banting. Kita lebih kuat menghadapi tantangan. Gitu. Tetapi sebaliknya saat kita energi kita low, kita gampang emosional, gampang labai, hal-hal kecil saja jadi perkara. Baper. Pernah ngalami baper? Betul? Sidik-sidik wis bawone kudu kelatak tanggone gitu. Ini kan kita pernah ngalami saya. Kalau ibu bapak ngalami, mari bareng-bareng kita mulai ini. Ada saat-saat kita tuh permasalahan yang sama. Ada saat kita tuh muntah. Tapi pada saat kita santai saja, benar ya? Sama persis masalahnya. Kenapa? Ya karena energi kita loh. Maka betul-betul Bapak Ibu kita perlu charging energi. Nah, ngaji menjadi salah satu. Ngaji menjadi salah satu yang itu yang energize. Nah, untuk energize Bapak Ibu itu butuh kita dekat Bapak Ibu saya itu. Bahkan kita ada pada Bapak Ibu. Kenapa sampai dekat itu jajan itu ada tantangan? Karena mendengar lebih jauh sana ya kan,
Ngaji itu lewat YouTube sama ketemu langsung beda nggak? Beda, energinya beda. Bahkan yang dekat sini sama jauh itu beda banget. Seitunya. Jadi energi itu kenapa? Energi itu sifatnya apa? Tarik menarik. Kalau dia belajar hukum kekalahan energi kan bersifat tetap tidak berubah, hanya berubah bentuk gitu energi. Jadi insya Allah kalau ketemu saya semangat pasti. Kenapa? Insya Allah semangat saya sangat tinggi. Semangat saya saat ini bukan yang saya nggak punya masalah banyak banget. Tetapi saya tahu caranya agar energi tinggi. Termasuk ngaji saya, lingkungan saya. Kan saya belajar ilmunya boleh. Insya Allah saya steril dengan berita-berita. Saya nggak pernah ngomong berita. Steril ketemu elek-elek, negatif ngomong saya nggak pernah. Jadi saya foto-foto, soalnya lagi saya jaga betul. Saya jaga betul. Sudah saya jaga betul agar tidak bocor. Kemudian insya Allah saya ketemunya orang-orang yang berenergi. Gitu. Yang tidak semua orang seperti saya. Mohon saya tidak merasa hebat, enggak. Tapi karena pada Allah, aku lebih takutkan ketemunya wong. Beliau itu seminggu sekali. Jadi, ya, ketemu saya lumayan lah. Dulu bapak ketemu saya energinya lumayan. Begitulah itu. Dari awal, begitu ketemu, bismillah untuk belajar, oke, jadi kita pasti kaji. Itu energi. Yang kedua, Bu, ada proses remind yang ketika refresh. Remind itu mengingatkan kembali. Jadi materi-materi pengajian itu terjadi pengingatan kembali. Ada lupa materi diulang-ulang. Quran itu juga diulang-ulang sejak zaman Rasul sampai hari ini. Kan sama, betul tidak? Betul? Hadis juga sama, diulang-ulang karena itu remind. Mengingatkan terus Bapak Ibu. Kenapa tadi? Karena kita sibuk dengan berbagai urusan, berbagai masalah. Maka kita perlu diingatkan kembali Bapak Ibu. Jika tidak, wassalam Bapak Ibu. 14. Mohon maaf Bapak Ibu, saya terapis ya, jadi saya melihat banyak orang klien saya. Sehingga mau pakai HP, HP pokokan, baru itu dada, jebol dan gimana, nggak nih. Jadi karena saya dalam perilaku, nggak ada jaminan orang yang hari ini baik, hafif, besok apik terus, nggak ada jaminan. Yang menjamin adalah apa? Ketika ada istiqomah untuk terus merawatnya. Kalau dia tidak istiqomah, sebaik apapun bisa jebol. Bisa jebol. Ini yang bisa jebol. Makanya memang kenapa saya betul-betul semangat untuk membanyak jam ngaji. Karena saya ngaji, saya kan isi ngaji gini kan dari pada subuh. Sebelum subuh sudah keluar mobil-mobilnya. Sebelum subuh itu sudah keluar. Besok pagi sebelum subuh ayo soal hidangan. Nah, ketika di sana saya sharing, dan saya juga ketemu orang hebatnya bahkan gitu. Maka ketika itu pagi itu saya juga berbagi, tapi juga dapat energinya gitu. Besok pagi insya Allah yang ngaji bersama kita direktur rumah sakit Romani. Orang-orang yang luar biasa. Sebagainya. Artinya ini bisa mati, jadi terjadi remind, mengingatkan kembali terus. Kemudian yang ketiga refresh itu segarkan kembali dengan pendekatan penjelasan dengan pendekatan yang berbeda. Maka Bapak Ibu, ini satu support system yang harus kita miliki. Jadi maka Bapak Ibu pastikan ngaji di agenda kita. Ngaji bukan sisa waktu. Ngaji bukan beri kesempatan, ini bahaya banget. Tapi Pak pengajian Pak Bambang itu masa nggak bisa, kalau toh nggak bisa,
segera cari alternatif yang lain, sehingga jangan pernah kosong untuk tidak ngaji. Dan kabar buruk ya, mau kabar buruk, hanya sedikit orang yang peduli ngaji, hanya sedikit. Saya mencoba mapping, saya nggak tahu di tempatnya Bapak Ibu ya, saya tidak tahu. Tapi saya mencoba mapping di rumah saya, di Wayu, rumah saya, yang sekarang satu RW aja. Satu RW ada satu masjid, ada 2 musola di Surakarta. Bapak Ibu, saya mencermati ke pengajian rutin, ada malam, yang datang berapa? Di atas sekian kakak, itu yang datang 50-an. Bukuan. Kemudian yang pagi kan makan pagi ngaji Quran macam-macam. Itu nggak sampai 100. Ada pengajian ibu pagi dan sebagian ya ngaji ibu yang ngaji di sana. Jadi kalau boleh saya mapping, prosentase yang ngaji sangat sedikit. Saya khusnuzon dia tidak ngaji di situ, ngaji solo. Ning logikane sing cedak ora budal ngomong sing. Maka Bapak Ibu, mohon maaf, saya melihat begitu banyak orang hidupnya ngono-ngono aja gitu. Keimanan itu nggak bertumbuh gitu. Kenapa? Betul-betul orang yang butuh ngaji itu secara statistik itu sedikit banget. Yang parah orang-orang yang justru kelasnya utang yang sudah tidak ngaji. Berarti ketika tidak ngaji, tidak dapat energize, tidak dapat remind, tidak dapat advice. Wah, saya kan ngaji juga di YouTube, boleh? Oh, boleh, bagus. Tapi ngaji di YouTube, di sosial media, itu substitusi. Apa substitusi itu? Tambahan. Kenapa? Di sana kita nggak dapat energinya. Tapi ibu kayak gini kan energi dapat energi, betul ya? Ketemu langsung, salaman, apalagi tambahan untuk pisang, maksudnya. Nah itu. Jadi bisa mati, please. Tidak diagendakan, malah diagendakan. Siap ya? Wanti. Jangan sampai kita terlena dengan urusan dunia. Jangan sampai terlena. Toh, saya tidak ngajak baru ngaji setiap hari. Betul tidak? Oke. Berapa idealnya? Menurut saya, ya sepakat sekali. Ada 2 kali boleh. Duit saya terus urusan gawean ya, pengen lapek. Sokor yo ngaji, sokor memberikan. Karena belajar yang terbaik dengan cara mengajar. Maka Bapak Ibu betul-betul saya sudah mulai menyiapkan dakwah saya tambah kencang, dakwah saya pagi malam. Ibadah subuh dan malam, ibadah subuh malam. Ini saya mendedikasikan negara, yang mungkin tidak soleh, biar energi ini kuat terus dan sebagainya. Amin ya, amin. Siap, kita kata ngaji siap? Siap ya? Siap ya, please, tidak. Please. Makanya diulang-ulang, tetap kita butuh refresh, kita butuh remind, kita butuh energi. Kenapa Ibu? Energi itu harus teriak-teriak loh Ibu. Energi itu harus teriak-teriak, Ibu ketemu aja. Itu udah kasih transfer energi. Pernah nggak Ibu ketemu seseorang ya panti, ya apa, ya hubungan apa, tapi waktu ketemu enak, kita itu kesel dewi. Tanpa sadar Ibu kesedot, pernah nggak ngomong dulu? Kenapa? Energi jauh. Sepakat ya? Sepakat. Nah, hari ini Mbak Ibu kita akan perpanjang pembelajaran kita. Kita hari akan belajar bagaimana kita menjinakkan kemarahan-kemarahan. Kita akan jinakkan kemarahan-kemarahan.
Agar apa? Ya, satu, energi kita harus tinggi. Apa lagi? Energi kita harus tinggi. Energi kita harus tinggi. Hati kita makin termotor, gitu kan ya. Kita makin nafsu mutmainah. Oke? Kalbun kita kalbun salim, bukan kalbun marid, bahkan kalbun mayit, gitu kan ya. Termasuk kita mau bahagia. Oke? Mau bahagia, mau sedih. Oke, hari ini adalah judulnya Ibu menjinakkan kemarahan. Ibu Bapak Sormati pernah marah? Pernah marah? Pernah? Kalau sering puasa lalu? Sering puasa lalu? Pertanyaannya, kapan terakhir marah? Kapan terakhir marah? Oke, sebentar. Nanti saya ulang itu ya. Apa itu marah? Itu perasaan tidak nyaman. Itu marah. Perasaan tidak nyaman atas sesuatu. Perasaan tidak nyaman atas satu keadaan kejadian. Skalanya 0 sampai 10. 0 itu netral, 1 mulai enak. Jadi mulai enak tipis-tipis gitu. 2 waktu kandel-kandel. 3 enak. Makin tinggi makin intensitasnya makin gua enak. Oke. Dan nanti makin tinggi ada skala 10 SUD, subjective unit of physical. Pulau 10, ini betul batang bangunnya. Jadi di level 10. Oke. Itu mana? Apa gejala yang muncul? Sesek, dadanya kayak sesek. Bisa nyeri juga, terus kayak ini kayak ditekan, kayak diremes, kayak di ya. Mungkin boleh jadi muncul keringat dingin, jantung berdegup makin kencang. Bisa jadi pusing. Pernah marah? Marah itu masuk kecewa, mantul, jengkel, tersakiti. Pernah marah? Dan marahin tenanan gitu. Pernah marah tenanan pernah? Apa yang dirasakan itu? Iya, jadi pokoknya ada kesakitan, kalau lepas dari kesakitan yang wah, kayak hati di saat sendiri. Pernah ya? Kawin kapan terakhir? Banget nih. Itu kemarin ya? Saya malah tadi ya. Atau malam ini. Jadi gejalanya itu gejalanya. Makin tinggi intensitasnya, skalanya, makin kita menderita. Pernah marah dengan tingkat intensitas skala tinggi? Pernah dan lama waktunya? Yes. Gitu marah. Jadi marah itu rasanya gurih. Oke. Maka pertanyaan saya ke Ibu, marah itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Siapa yang bilang buruk? Siapa yang bilang baik? Siapa tak tanya apapun tidak potong jari? Marah itu baik. Ketika paham penjelasan saya. Marah itu baik. Kenapa? Karena hakikat marah. Ini paham. Jadi saya ngomong sangat pelan-pelan. Kita belajar ilmunya sehingga besok tahu-tahu. Jangan marah, gak usah nesu. Mereka nesu. Dia langsung mari gitu. Tidak kok.
Enggak tahu. Mbak bojo murahkan nesu banget itu. Bojo lebay. Oh iya, Mas Tamil terus. Merdeka gitu. Betul? Ya. Campur kudungku. Nah, itu kalimat baik-baik. Jadi marah itu baik. Kenapa baik? Karena marah itu tanda aslinya. Tanda, simptom, gejala, warning dari tubuh ada sesuatu yang dianggap bahaya. Jadi marah itu sebentuk sinyal dari tubuh, kabar dari tubuh, karena dianggap ada sesuatu yang membahayakan. Dianggap, meskipun belum tentu membahayakan, tapi tubuh menganggap ini sinyal bahaya. Misalnya ibu lagi duduk begini, tak usah dijewek, tubuh nggak itu refleks. Tadi habis olahraga, nyoto berdua sama istri, sebetulnya cilik biasa, ya cilik, apa sampai loro cilik. Namun, enak sebetulnya. Itu mbak, itu pun terlewu. Itu bisa itu. Itu berarti tubuh nggak ada sesuatu. Apa lagi rapat gitu kan? Lagi rapat, oke? Kita bisa presentasi, nyampaikan. Nggak setuju sayang. Minggu lalu, nah ini jadi cerita kan? Oh ya minggu lalu ya. Saya di Masjid Al-Azhar pagi-pagi, bukan kok ngisi di sana. Udah bilang kalau waktunya kepanjang, kalau ibu ada pertanyaan, ada kartunya ini, ada kartunya ini. Jadi langsung dia bilang, saya kritik pak, udah cepat banyak orang. Kritik pak, kritik, promong kritik pak, promong. Nah itu berarti ada tanda di tubuh saya. Promong. Terus tandanya apa? Dan itu langsung teringat di depan banyak orang, langsung kecil gitu. Kritik pak. Oke, tapi karena tahu caranya. Karena tahu caranya loh ibu, karena tahu caranya, akhirnya saya Yowis menonton langsung turun. Dan tahu nggak ibu, apa yang dikritikkan? Nah ini, kritik kok, langsung tunjuk, kritik kok. Terima kasih, masuk terus monggo sambil nunggu pek datang. Tahu nggak apa kritiknya? Bapak ini kan ustaz, mau kasih contoh. Tadi Bapak berkali-kali ngisi materi tadi, Bapak tangannya begini, nggak boleh nih Pak. Ini persembahan agama lain, bla 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 bla. Wajar lagi. Orang yang ikuti agama lain sama dengan kafir. Berarti tadi kita kritik Pak, itu berarti tubuh saya berjalan baik. Setelah saya ngomong oke, saya gimana? Oh, cuma itu berarti nggak bayar hasilnya, betul? Ini kan cuma beda pendapat, betul ya? Aku jadi pembicara ini, Mas Tan belum pernah ketemu dari ini, tangan ini, kafir kan? Tapi kan tubuh saya, ini masalahnya. Tubuh saya ketika ada kritik, itu tubuh saya menganggap. Atau misalnya, kalau di kantor, ada usul Pak. Jangan keluar dulu ya, kayak dulu. Gitu. Nah jadi apapun itu, tahu maksudnya tahu maksudnya. Tahu Pak bertunjuk. Itu adalah tanda dari tubuh bahwa ada sesuatu yang dianggap apa? Bahaya. Ibu beli sayur pagi, mas sayur ini. Mas, bapaknya bilang ini. Misalnya gitu, salah sewu ya udah gitu, kita bilang apa? Larang nih jadi kita cuma latah larang nih, kita latah kan? Larang nih mungkin dia bilang, mungkin masnya gula tapi kita ya orang sarang pengadilnya rasa tuku gitu misalnya gitu.
Itu atau malam-malam atau siang sore mah kopi tidak mah kopi soalnya apa sih kopi mana ini sebelum belum dicuci halo saya pernah mah ini pakai baju terus kok sultannya kurang rapi kan aja ya ini pak sultannya kok kurang rapi ya main rapi laundry toh aja mungkin nggak istriku lagi guyon banyak dengan tidak terlatih jadi seorang kamu bisa aku bener ini contoh sih luar biasa sih makanya saya itu kan saya juga itu kayak apa namanya itu banyak orang sini ada vaksin nah kadang orang besar atau begini orang besar kan kadang orang besar kan juga kan wek terus mau terbang saya wek lu khususnya itu vokalis kan boleh jadi sama betul ya jadi baik seperti Pramang adalah ibu tanggal dari ibu ada sesuatu yang apa dianggap boleh jadi kita bisa nggak nyaman hanya nggak disebut Bapak Dokter Anus Haji Bambang Nugroho betul? Boleh jadi karena yang menghormati Bapak apa kita karena kelewatan boleh jadi ketika di pertemuan apa kita duduk tidak ada menyambut diperserah tidak diperserah di depan ini serap enak boleh jadi boleh jadi kalau kiri kanan tanggal Temaru dapat undangan nyantenan semua ternyata kita tidak enak padahal mungkin nggak itu karena kelalaian. Yes. Jadi Bapak Ibu banyak kejadian-kejadian dalam kehidupan kita ini yang oleh pikiran oleh otak kita dianggap bahaya. Aku nggak dihargai, tanggal Temaru juga diri. Kalau energinya tinggi begitu, lagi drop banget tuh apa ya? Nah, saya ada cerita dari Mas Amin, kita tahu. Jadi Mas Amin itu juga tokoh untuk masyarakat itu ya. Dia tokoh naik masjid sambil anak pagi, satu hari apa? Di masjidnya pokoknya Mas Amin termasuk penggerak di RW-nya di masjid. Tahu nggak Bu? Kemarin masyarakat banyak konfirmasi. Pas kemarin korban Mas Amin kelewatan orang itu daging. Yang lain itu nih kompetitif di mana itu? Ngomong itu. Tapi pilihan ngomong banget tinggi. Kan betul-betul. Ini bukan masalah apa ya. Ini kita bisa tunggu ya. Namanya dianggap betul-betul. Pokoknya sesuatu dianggap bahaya, tubuh langsung kirimkan respon. Tadi istri saya gue kan nggak tahu kisahnya kan nggak akan gitu sih ya. Gitu. Halo. Karena dia marah nggak usah teriak-teriak kamu kan orang apa? Bulan lalu persis saya dakwah di Cilacap di PBI. Saya ada makan-makan, wah ini pesta laut, betul Pak. Pesta laut, kita makan-makan, wah. Tapi karena saya naik shuttle, nggak bisa ikut makan. Oke? Nah, hatiku, berarti gerwake mau begini. Maksudnya kita gimana, dilala kan itu shuttle-nya orang mandek, mandeknya lagi ke Kutarjo, di Cilacap Kutarjo. Neliye, pombo, yang kiri ngewe, kalau do pesta. Maka, pikiranku menganggap ini do banget.
Menurut saya itu kan dakwah kan yo aku tiket dewe, betul ya? Tiket dewe. Orang bisa loh ini dakwah biasa gitu kan nanti kan jadi ini tubuh menganggap ini banget gitu loh. Ya, jadi wadah kisik ya apa itu nih? Di wadah punya mak kagum dalam pergi gitu. Ya apa itu? Blas. Ya orang-orang ya orang blas. Menurut saya ini mohon maaf. Sorry, ini kita ngomong tentang kita ya. Maka tubuh menganggap ini nggak adil, sia-sia. Orang di Solo sih. Wah, ya makasih ya. Ya kan aku bilang udah telat. Udah telat sama pengajian. Biasa. Sebenarnya pengajian di hotel, oke lah pengajian. Betul, nah udah balik kan diantar ke Sator. Yang itu belum banget. Diantar ke Sator. Alhamdulillah Pak Bawang. Nah, ini kan nggak tahu PP, nggak tahu ceritanya PP. Alhamdulillah bisa bayar Bawang ya. Kan lumayan panitia pendapatan ini berarti ini 240 kali sekali. Lu dibayar kamu sebulannya. Bayar nih mau. Lah aku tuh badai capek juga yang lewat badai capek yang ada di lokal. Nah, maka tubuhku menganggap ini tidak adil. Maka tubuhku ngirim sinyal marah. Jadi kalau tidak marah, kita berdoa. Halo? Halo? Wah, kisah begini apa? Dianggap. Kalau saya udah dakwah biasa, bener. Perangan ngomong sudah biasa. Artinya kita tidak mau dulu, kalau sebenarnya sudah dulu sebenarnya. Contoh ini contoh lagi nih. Saya nyampe ngomong bahwa pikiran kita menganggap itu bahaya. Coba. Suatu hari sangat besar waktu itu ke Surabaya. Karena ada tempat transit. Aku ngerti ya, pas kali makan di transit, itu bagus gede. Aku mencurigai itu oleh-oleh untuk Pak Bambang. Kamu adalah saya Pak Bambang, apa tulisannya? Apa tulisannya? Kalau saya Pak Bambang, karena dia jadi tomat toh. Lumayan bagus gede. Nah, boh lali boh. Akhirnya orang dikamati. Apapun itu gitu. Tapi artinya tubuhku sudah menganggap itu dus atau dus. Padahal biasanya ya orang dus-dusan ya podo wae. Nangkep maksud saya. Maka memang itu ada bicara kalau pada manusia itu pasti kecewa gitu. Oke, jadi marah adalah apa tadi Bapak Ibu? Tanda dari tubuh. Ada satu dianggap baik. Jadi marah itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik. Tanda bahwa psikomotorik tubuh kita masih aktif. Saraf-saraf otak kita masih jalan dengan baik. Apa yang terjadi ketika orang sudah tidak pernah marah? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sarafnya wis dol. Wis dol. Yang kedua, kalau mau tingkat makomnya ini, jadi wis. Nah. Oke, jadi kembali, marah adalah sebentuk tanda simptom warning dari tubuh karena dianggap ada suatu tidak ada bahaya, tidak adil, pelecehan, tidak ada penghargaan dan sebagainya. Singkat cerita cuma simptom tanda. Sampai sini paham? Paham? Berarti marah itu baik. Ketika itu sekedar simptom tanda mereka positif. Yang menjadi buruk ketika apa? Memperturutkan kemarahan. Memperturutkan kemarahan. Marah yang cuma tanda malah diekspor, dikembangkan. Cuma tanda ini. Cuma tanda. Bapak Ibu pernah dengar cerita saya soal bis Sugeng Rahayu, saya ke Solo, pernah dengar itu? Kemarin beberapa tahun lalu Bapak Ibu, saya waktu kayak gini mentorin itu di Masjid Al-Falah Seragen sebulan 2 kali Bapak Ibu. Oke, dari Semarang dan cepet naik dari Krapiak, terus bertong, terus cepet, apa sampai Solo.
sampai jam asik enak. Sampai Solo, turun masuk kota Solo, turun penumpang di Denpasar misalnya nantinya. Naik di jalan turun di Kerten sebentar nanti ya, seberangnya Solo Square. Oke, selalu penumpang bisa jalan. Jalan kan masuk ke belok kiri nih, ada rumah saya Pakai itu seperti Maluyo, Patroli ya. Ya kan belok kiri nih, baru belok atau mobil juga kok. Udah tak cukup, karena kagetan di tempat kaget. Maka apa ini? Kok? Ternyata dari balik kakak kelihatan itu belok. Berarti ada mungkin ada motor yang celana. Singkat saja kejadian apa? Oke, setelah belok lurus di jalan itu yang memang model quality dan sebagainya, jalan sepanjang jalan itu begitu keluar jalan belok langsung pernah kondektur itu buka pocong macam bis dan langsung mulai nih ngomong kalimat terlibat itu nggak kalau sopir oke dikeroyok banyak perjalanan ngomong saya ini posisinya itu kuat wah kabeh dari orang salah polisi salah sama salah itu yang marah kedua-dua yes karena diluap-luapkan terus itu sepanjang jalan sampai ketemu Manahan Buturan mana ada pom bensin di jalan itu mungkin motornya langsung goyang belok kiri ke arah bandara ini jalan di sosial tol bisnya kan terus ke arah Tenora gitu dari situ wah wes tutup konsolnya gantian sopir kan udah wah banyak ngomong kabeh seru dulu sampai detonasi aku pun nggak tahu apakah kemarahannya nyambung sampai ke terminal Bungurasi Surabaya saya nggak tahu logikanya ketika jegakum alhamdulillah ya Allah padi keselatan pernah ngomong selesai alhamdulillah ya Allah orang ngomong lebih rusak tentang polisi ya Allah jangan ngomong saya masih ditarik ini dan dilengki dan hati-hati berarti kan bagus betul nanti menjadi masalah kenapa menjadi dulu ketika nanti meluap-luapkan nah kopi menek nah peluapan itulah yang itu dulu susah ya? Susah? Jadi marah itu wajar manusia ya. Yang jadi problem tadi berarti karena kita memperturutkan kemarahan itu maka tugas kita menjinakkan agar apa? Agar kemarahan ini tidak bahasa Italianya itu darut-darut karena boleh jadi memang hanya kejadian sebentar itu bisa sedihnya bisa berhari-hari betul tidak? Ketika kita rapat meeting di kantor cuma usul kalau nggak percaya apapun itu kejadiannya mungkin cuma setengah menit tapi sama orang itu saya kaki mobil banget besok aku mobil banget bahkan setelah dewe mungkin ada bilang lupa tapi dia terlalu lupa dia selalu menyakiti hatiku Pak lebay oke lebay prek kenapa? Ya mungkin dia memburuk boleh jadinya tetapi ya kita memang kita tidak bisa membungkam kita nggak punya kuasa membungkam orang-orang di luar diri kita tidak bisa memaksa semua orang seperti yang kita karpet ini kan dia jadi orang yang saya piye saya romantis mau piye kita nggak bisa memaksa lucu kok cerdas sithik ora iso misalnya kita nggak bisa orang dunia luar diri kita
dia bertindak, berperilaku seperti yang kita ingat. Semangat? Semangat? Dulu awal-awal ngaji asrama, dulu kan mau dikomplain. Apa-apa ngajinya nyindir, celekit gitu. Bener, celekit, nyakitin hati. Saya contohnya, kalau toh nyakitin hati, wallahi saya tidak ada niat untuk nyakitin hati. Kayak gitu. Wallahi saya tidak ada niat datanya untuk nyakitin Mas Widi, ngapain dulu ya? Nyakitin jangan, kalau bulan itu ya. Tapi ketika orang merasa tersakiti, jangan-jangan gini lah. Maka nanti pertemuan yang 2 pekan depan insya Allah kita akan sharing nih. Kenapa kok ada orang-orang berbesok polok, tapi dia banyak orang batin. Jadi kalau orang dibikin marah, dibikin kecewa, kalau dia yakin hatiku terus, sampai yang rapuh gitu. Mungkin banyak luka batin masalah yang belum selesai. Usah cilik wis, itu kan berbeda dengan. Oke ya. Jadi kalau ada aku sakit terus, yang kita terus. Jangan-jangan kamu yang rapuh titik. Mata apa? Ini yang iya, mata situ. Maka kalau ini tujuannya bagi nesuan, sidik-sidik itu kan ada itu. Sidik-sidik kedua. Biasanya ada Pak. Sedap pengertian, mesti ngomong. Ya kamu tuh belas. Kritik terus, mesti tapi ya kalau menang. Sidik-sidik jadi perkara. Paling banget itu kebijakan itu. Sing diomongke kaya kebijakan negara sing gawe regulasi opo. Dadi kok putih. Nah, itu next kita bahas. Karena banyak orang mengalami luka batin. Lanjut. Siapa yang malam hari ini belajar sampai berada? Siapa yang pengen malam hidup dan makin dewasa? Yes. Jadi para itu baik? Baik. Kenapa baik? Itu cuma tanda dianggap baik. Tapi juga kok mulai mendadak tuh sistem itu menjadi problem ketika diperlukan. Nah, itu Bapak hormati apa latihan-latihan yang sudah kita lakukan agar kita bisa menjinakkan kemarahan. Kenapa? Karena kita tidak mungkin tidak marah karena tanda tadi. Kita tidak mungkin tidak marah. Pak Win, kalau sekolah langit misalnya, lagi gawe, misalnya lagi poster, ngopo ke isi umur sih tidak bucak-bucak. Tolong itu, wajar. Gak nyaman. Kalau menurut soal ini misalnya apa ya? Tentang berapa ya, kan siapa? Nah jadi problem ketika apa? Waktu tapi Pak ini gak ada tapi ya. Oh itu suatu hari ini bisa nyata betul dakwah seperti ini. Dakwah ini baru ngisi selesai, lu mau kunjung gimana coba? Lu ada semua selain ke atas. Gimana? Jepang, blok, gimana? Oke, faktanya digimana? Kalau saya marah, wajar. Ini marahku berketerusan, saya goblok sama. Ibu amat tinggal sih, kok diri suwe. Sebentar sih, gue sopor aja jelas. Menuntut sopor aja jelas, betul? Faktanya mobil sebelah apa itu kan buat mas foto selesai. Aneh apa? Latihan. Karena yang membuat kita tidak makin dewasa apa? Diri kita yang mana pembenaran. Sabar, foto manusia, enak loh, sorry. Itu kebenaran.
Apalagi aku yang ada itu kok. Nah itu kemudian hidupnya nggak pernah belajar. Lalu manusiawi kalau mana ya kan harus biar karena sekarang punya kalau misalnya kalau nggak memang harus kurang ngomong sih kalau nggak bagian nggak diminat terus kerja tenanan biar gue bahkan kawan-kawanku suksesnya dari aku bisa wajar toh. Ini bukan masalah wajar dan tidak wajar. Masalahnya pikir apa? Masalahnya kita mau happy, betul? Masalahnya kita pengen hati kita tidak kotor. Oke? Maka apa latihan-latihannya? Ada 3 step, 3 tingkatan. 3 step. Yang pertama itu sadari. Tiba-tiba sadari sistem tubuhku sedang bekerja. Pokoknya kata kerja apa? Sadari itu tubuh kasih tanda apa silakan. Jadi karena sadari ada gejolak dalam diri kita. Sadari. Kalau saya ibu-ibu, saya pakai kalimat sadari, gitu saya. Artiku enak, goro-goro, kui. Tubuhmu bekerja. Aku mulai mesum. Bisa nggak ibu bilang? Bisa nggak? 1, 2, 3. Kurang kemayu. 1, 2, 3. Kurang lebih. 1, 2, 3. Ini kelihatannya sederhana. Kenapa? Dengan kita menyadari, kita akan menghambat namanya pembajakan amigdala, istilah psikologi. Jadi yang suka nonton YouTube, suka belajar, silakan googling pembajakan amigdala. Pembajakan amigdala. Jadi mau saya bilang gini, amigdala itu kan bagian otak yang produksi emosi gitu. Jadi begitu langsung emosi langsung naik gitu. Tadi intensitas skalanya langsung otomatis naik langsung 10 gitu. Itu pembajakan amigdala namanya. Jadi tiba-tiba langsung gitu. Jadi itu otomatis itu namanya pembajakan amigdala. Tiba-tiba kita dikuasai kemarahan, langsung kendalikan diri, tiba-tiba langsung tadi skalanya langsung angkat. Itu namanya pembajakan amigdala. Maka agar tidak terjadi pembajakan amigdala, sadar. Amigdala. Ya. Pembajakan amigdala. Jadi tak nafas, pakai Paham, paham? Paham ya? Sadar. Hati-hati, kenapa dia harus jaga terus? Karena kita pemicu kemarahan kan banyak banget, betul? Lagi lampu merah, lagi apa, lagi hijau, tang dari belakang. Betul? Saya lagi lampu merah, burunya bus wisata. Nah, kamu buat aku banget ini. Padahal ini rapat ini. Ini rapat loh. Ini kacaku udah rapat loh. Bayangkan dengan motor-motor yang lain-lainnya. Itu mau buat aja. Buatan. Ya Allah, kenapa? Bawanya udah pecah-pecah. Maka jika kita tidak terlatih, kita sidik-sidik muntah itu kayak gitu. Kenapa? Muntah itu istilah lain pembajakan amigdala. Tiba-tiba muntah. Buat apa? Kemarin saya makan ya, makan tegal. Bersih, asik. Masakannya kalau makan tegal. Pak, makan apa kamu dia lucu Pak? Simsot ya. Sambil. Nah, kalau
karyawannya, Pak mobil ini apa? Kiai kayaknya mobil ini apa? Karena kan rata-rata itu, karena biasa dinikmati lagi. Bujuk kan biasa, bujuk orang semangat, bujuk orang gitu. Atau dia bisa, Pak minumnya apa masih apa? Mobilnya apa? Pertanyaan saya, Pak Ibu, salah nggak anak itu? Hendak mungkin atau tidak tata kerama. Bagi dia, mobilnya biasa itu mobil gitu. Nggak pernah diajari kunjung, kan nggak pernah. Sama sih Kak? Iya, Mas Ibu. Pas di Semarang awal, wah perempuan ke saya. Kenapa? Orang Semarang Kalimantan yang bilang, kalian boleh. Dobol, sampai saya ngomong sombong sampai hari ini. Bagi dia itu kan sudah Kalimantan yang biasa, gitu. Bagiku itu kan itu kalau paling bawah dobol dulu, sekarang didobol-dobol biasa bahasa Indonesia. Artinya kembali ketika ada tanda perempuan, oke, langsung sadari. Oh. Kenapa? Itu hanya apa tadi? Isyarat tanda dari tubuh karena dianggap membahas. Oh, ini step pertama. Maka itu perempuan. Kenapa Pak kalau sahabat agar apa tidak berhasil membaca kita tahu lagi. Oke, Bapak, kita step pertama. Step kedua, fokus sensasi diri. Apa artinya? Fokus di sesuatu saja yang diri. Ya tadi mungkin deg-degannya, nyerinya, sesak dadanya, keringat dinginnya, pokoknya sensasi akibat marah itu fokus hanya ke situ, nggak kemana-mana. Dinikmati kalimatnya kan susah atau nakal. Diamati aja, terima. Tekan, jokso, jatuh, lemes-lemes. Sambil tahan nafas, lepaskan, tahan nafas, lepaskan, dan boleh dikuatkan dengan kalimat-kalimat perintah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Tapi saya ngomong, paling mau sampai Gusti, apa itu? Paling melayani Gusti. Jadi kita butuh penguatan. Kenapa? Fokus ke sensasi ke dalam diri, betul-betul. Kenapa? Ya kita fokus ke situ. Ya, ini kan hanya tanda tubuh, kembalikan gitu. Ini tubuh cuma kasih tanda kok. Tubuh cuma kasih tanda doang. Kalau bangkit sejenak tidak mendekat pada pemicu, izin Pak ya saya ketahui dulu. Kenapa ketika di situ bisa jadi terjadi pembajakan? Karena kalau belok dapur itu ya terakhir. Paham ya? Paham? Yang ketiga stop. Bahasa teknisnya stop mengasosiasi. Bahasa teknisnya. Tapi bahasa gampangnya apa? Stop berfokus pada pemicu. Fokus misalnya tadi kopi mana. Kan berarti pemicunya istri ngomong kopi benar, maka stop pada pemicu. Stop berfokus pada pemicu. Yang tadi bismillah tadi, kenapa? Dia tidak fokus di alhamdulillah, betul? Fokus pemicu langsung. Jadi pikiran kita akan membentuk kalimat-kalimat, kata-kata. Jadi pikiran kita itu gemar bikin penutur kisah. Banget tidak tahu. Itu malah menrong. Itu terbentuk karena kita fokus, fokus ke pemicu.
pimpinan orang bijaksana, cocok cilik baik. Begitu kita bisa langsung pikiran akan mengembangkan dan level kemarin akan makin tinggi, men. Jadi pikiran akan makin ngomorin kita untuk masuk ke dalam. Ngeri apa ngeri? Maka stop, udah fokus tadi. Kisah saya ketika mobil di baret, ketika makin dalam mobil di baret banget ya. Mau jalan mentok, orang berusui, kan tambah kelorong-kelorong tuh. Betul? Namanya sopo kuwi. Ora sing baret gembira-gembira tuh. Udah sama bojo, wong sak kecamatan kula kabeh itu. Wong sak bojo wis. Sak limbangan salah kabeh. Kan gitu kan itu sekolah di sekolah. Iya, lu apa sih nyanyian iki? Sak rektore, sak dekane ke kota-kota jurusan kabeh. Lah itu kepikiran kan begitu, ada-ada. Ketika sedang marah dengan saya, kan pikirannya itu betul. Sampai buat tidak mungkin kita rata cocok Pak Yesus. Bukan lelaki dia. Cocok berlima, bahaya enggak itu? Bahaya. Ketika kita muncul begitu, oke, iblis bermain. Iblis bermain. Lagi berantem langsung. Kita mau sudah tidak sejalan. Talak satu ya. Talak satu. Gitu. Halo? Dulu yang awal-awal kita bikin pengajian di Ngaglik, kita udah jamaah kita, sekarang udah meninggal jamaah. Dia cerita, bapak boleh personal bojo itu pagi. Masih gablok. Tak boleh kan mbok nom. Iya. Berarti kan nyakaran hati gitu ya. Ya meskipun nanti mati orang boleh mbok nom, betul? Yang kalimat itu kan merake. Tidak ini tak boleh kan mbok nom. Ini nanti mati ya orang boleh mbok nom gitu. Oke. Itu bisa berarti. Jadi fokus ke dalam, inside in, bukan inside out. Inside in, fokus ke dalam, inside fokus di gemuruh, gemuruh, ledakan dulu dalam. Kita fokus di situ. Karena itu satu-satunya cara agar kita tidak shoot in the slide. Tidak ada cara lain. Ibu lagi marah itu saya sabar bu, orang numpang. Saya ikhlas terima kayak orang numpang. Kenapa? Lagi gak nyaman udah, orang numpang. Iya. Setuju? Asik. Itu betul aja. Maka jika perlu itu nanti buat lepaskan si separuh kertas itu pakai tabel kondisi sadari yang fokus ke sensasi yang ketika stop. Jadi tinggal tahu itu ini amalan Pak dari ke depan. Dikasih tahu nih kemana juga masuk. Misalnya ini alat boleh itu. Loh kan kita rapat misalnya kurang kayak gitu. Karena memang nanti buahnya kejadian ibu itu yang tadi karena kejadian kan terus di atas ini berganti. Nah, saya pikir kalau hari ini saya hidup sampai tambah baik itu karena ya latihan gitu. Loh kejadian loh Pak, sebenarnya masjid contoh ketika masa pandemi itu. Ketika masa pandemi itu kan banyak di masjid saya ini imam yang biasa imami kan iya sing sepuh, sing rawani ning masjid dan sebagainya kan gitu. Nah ini kan aku mulainya kayak saat ini kan masjid gitu nih. Nah lalu ya, begitu imam kan komat betul ya. Sing komat kan menara masjid apa itu. Kan biasa orang sama-sama kan gitu. Ada orang itu yang pada naik masjid lagi minggu sore loh. Sementara aku dari mobil masjid belum nulis sore. Bilang, masjid. Dari bahasa tubuhnya tampak ojo nanti di kami bangun itu. Jadi saya cabar, mau apa? Ayo masuk. Tapi jorok-jorok itu.
Dan ketika nggak ada yang lain, berarti kan harus nanti bapak dulu dari imam. Betul? Betul? Wajar nggak kalau tersinggung? Wajar? Wajar? Tetapi lagi di bapak seperti kita tidak bisa memaksa orang di luar kita seperti apa yang kita inginkan. Makin menuntut orang di luar kita seperti kekautan kita, makin kecewa benar. Maka terima rasa itu. Kita di kantor kan ada di RT juga ada orang itu nggak bisa membedakan kalimat kami, saya, kita. Nek kawan sudah saya gindikan Pak, saya gundulmu berang-berang gitu kan. Artinya sering kan kita marah betul ya? Saya gundulmu, jangan garapanku dan cuma aku. Kan kita nggak bisa maksa dia untuk seperti kenapa kita betul ya? Tidak usah. Siapa yang kalau lagi belajar sesuatu? Yes, ini latihan dulu ya. Jadi materi ini baru bisa berhasil dengan metode praktek. Saya tidak ingin baik ngaji bolak-balik bertahun itu tidak pernah berubah. Kenapa tidak berubah? Karena tidak pernah. Nah ini berbeda. Maka tugas itu adalah praktek. Step pertama apa? Itu latihannya. Percayalah itu nanti latihan kecil-kecil. Nanti kalau daerah yang kecil sukses, nanti gede juga sukses kok. Kan baru belajar. Mas ayo, nanya wae ibu kok nanya. Langsung melengos ya jangan menghadap dia. Bukan telat. Pesan-pesan naik, kan bisa dikonsumsi negatif. Ya Allah, jangan ini rentet kok. Juga fokus. Karena kalau enggak, udah sama orang kamu jawab ini. Bisa? Bisa? Ya, bisa latih sebagai penutup. Suatu hari seorang sahabat menghadap Bapak Rasul. Wahai Rasul, kasih saya wasiat. Salah untukku. Nah, monggo Rasul, mohon salah. Nah ibu, apa jawab Rasul? Rasul latah dok. Siapa dia kan? Latah dok. Apa dia? Jangan marah. Berarti apapun alasannya memperturutkan kemarahan itu merusak destruktif. Latah kok. Kemudian Bapak Ibu ketika kita belajar Quran banyak bisa tentang tidak boleh marah adalah yang sangat populer yang sering disampaikan dalam hal ya. Al-Imran 133-34. Oke. Segeralah kembali ke kampung Tuhan yang telah disiapkan surga yang luar biasa dan beri yang beri jawab dan orang bertakwa. Kemudian memberi takwa satu menafkahkan hartanya satu lapang dan sedikit cucuk yang dapat menahan amarah. Menarik di sana. Menahan amarah. Jadi marah tidak boleh dilepas-lepas. Mana ngomong pelan. Terus harus lega. Ya lega rusak diri dan orang lain itu ya. Berwak tapi harus melakukan orang lain. Ya kita belajar dari ya dan makin kita makin dewasa. Karena itu kita nggak bisa memaksa orang di luar kita seperti karakter kita. Ya, kita nggak punya jutaan tangan untuk menutup mulut. Tapi kita boleh punya apa telinga kita. Oke, kita boleh memilih diri kita untuk belajar. Amin. Semoga sharing kita bermanfaat. Amin. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan?